Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Herma di materi nilai suku banyak. Oke anak-anak, kelas 11 dari MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 5. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi nilai suku banyak. Ya, semoga kalian bisa menyimak dan bisa mudah memahami penjelasan yang akan Ibu jelaskan mengenai nilai suku banyak. Ya, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi terkait konsep dari polinomial ya sampai mengenai operasi aljabar polinomial. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai nilai suku banyak. Oke, anak-anak silakan perhatikan ya tanda panah ini. Nah, nilai suku banyak ya. Bentuk dari suku banyak kan AN ya, pangkat X sampai AN-1 sampai X pangkat 0. Gitu ya, teman-teman. Nah, perhatikan. Nilai suku banyak dapat ditentukan dengan dua cara. Ya, jadi teman-teman bisa mencari nilai suku banyak ini dengan dua cara. Ya, bisa menggunakan cara substitusi ya atau mengganti variabel dengan suatu nilai atau bilangan. Ya, yang kedua bisa dengan menggunakan cara skema Horner. Ya, menggunakan skema Horner ya. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar ya cara substitusi dan mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar cara skema Horner tuh gimana gitu ya. Jadi silakan perhatikan contoh berikut. Nah, contoh menggunakan cara substitusi. Nah, silakan perhatikan di sini ada soal ya. Tentukan nilai polinomial f(x) sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x min 8. Nah, untuk x-nya ini sama dengan 2. Ya, x-nya sama dengan 2. Ya, sekarang penyelesaiannya perhatikan. Yang pertama kita menggunakan cara substitusi, mengganti. Ya, artinya mengganti variabelnya. Nah, di sini fungsi X-nya adalah 7X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 2X min 8. Ya, dan di sini diketahui bahwa nilai X-nya sama dengan 2. Ya, berarti kita ganti nih X-nya ini variabelnya. Ya, kita substitusikan jadi 2. Ya, namanya juga kan cara substitusi atau mengganti variabel. Nah, jadi X-nya kita ganti dengan 2. Nah, begitupun dengan persamaannya. Di sini kan F2. Artinya nilai X-nya ini diganti dengan angka 2. Tuh ya. Oke, 7X pangkat 3. X-nya diganti berarti 2. 2 pangkat 3 ditambah 3. X-nya diganti 2. Pangkat 2 ditambah 2. X-nya diganti 2. Min 8. Nah, 7 dikali, 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 2, 4. Dikurang 8. Nah, dari sini kalian silakan dioperasikan. Ya, kalau penjumlahan dan pengurangan pasti teman-teman udah bisa lah ya, karena ini dari SD SMP ya. 7 kali 8, 56. Ditambah 3 kali 4, 12. Ditambah 4, dikurang 8. Nah, 56 ditambah 12, berapa? 50, 68 ya. 68 ditambah 4, 72 ya. Dikurang 8 hasilnya 64. Nah, makanya 64 ini adalah nilai suku banyak dari nilai yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk cara substitusi mudah kan ya? Jadi silakan latihan terkait nilai suku banyak. Nah, selanjutnya ada menggunakan cara skema Horner. Ya. Tentukan nilai polinomial f(x) sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 3x min 7 untuk x sama dengan 1. Masih ingat nggak teman-teman? Ya,
cara konsep dari polinomial sendiri, bentuk umumnya, yaitu dari pangkat terbesar sampai pangkat yang terkecil. Ya, jadi untuk cara Horner ini kalian mengurutkan terlebih dahulu pangkatnya. Ya, ingat pangkatnya yang diurutkan ya. Nah, ingat pangkat harus diurutkan dari yang tinggi sampai yang terendah. Ya, artinya kalian harus mengurutkan pangkat mana yang paling tinggi nilainya sampai yang paling kecil, gitu ya. Nah, perhatikan di sini soalnya. Nah, apakah pangkatnya sudah berurut? Sudah ya, teman-teman ya. Di soal soal yang Ibu buat ini pangkatnya sudah berurut ya, pangkat 4 sampai dengan berpangkat 0 ya, dengan X-nya sama dengan 1. Nah, perhatikan. Nah, inilah yang disebut cara Horner. Nah, yang pertama ya, tadi kan mengurutkan pangkatnya dulu. Nah, yang pertama itu ada X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Ya, nah dari sini koefisien dari X pangkat 4 adalah 2. Ya, koefisiennya 2. Koefisien dari X pangkat 3 adalah min 6. Ya, koefisien dari X pangkat 2 adalah min 1. Ya, koefisien dari X pangkat 1 adalah 3. Dan koefisien dari X0 adalah min 7. Ya, min 7 ini adalah X pangkat 0. Paham ya? Nah, ketika kalian sudah menuliskan koefisien dari pangkat yang sudah kalian urutkan. Nah, caranya ya, ini udah diurutkan koefisiennya, langkah selanjutnya itu membuat skemanya. Nah, ini skema Hornernya ya, nih. Ikuti nih yang ada tanda nih, yang gambar garis ini ya, yang garis hijau ini. Nah, ini yang tanda panah. Oke, selanjutnya ditambah. Ya, cara pertama ya, turunkan koefisien pangkat tertinggi ya, yang di awal. Nah, ini yang tanda panah ini artinya turunkan ya, 2 ini diturunkan ya. Nah, di sini udah Ibu buat nih urutannya, turun kali taruh tambah ya. Ketika sudah diturunkan dikali. Nah, dikalikan dengan ini X-nya. X-nya kan sama dengan 1 ya. Ketika ada tanda panah ini artinya dikali ya. 2 dikali 1, 2. Ketika habis dikali ditaruh ya kan, 2-nya ditaruh lalu ditambah ya, min 6 ditambah 2 min 4. Nah, lanjut lagi, udah diturunkan kan ini ya, min 4 ya, lanjut lagi dikalikan lagi nih, setiap ada tanda panah ini dikali ya, min 4 dikali 1 min 4. Kita taruh lagi lalu ditambah lagi min 1 ditambah min 4 yaitu min 5. Setelah itu lanjut lagi, ada tanda panah berarti tandanya dikalikan lagi, min 5 dikali 1 yaitu min 5 ya. Lalu kita letakkan lagi min 5-nya di sini, ditambah lagi 3 ditambah min 5 ya, yaitu min 2. Nah, lanjut lagi ada tanda panah ini ya, dikalikan min 2 dikali 1 min 2. Lalu kita letakkan ini min 2-nya di sini, lalu ditambah min 7 ditambah min 2, yaitu min 9. Nah, yang disebut nilai suku banyak atau nilai polinomial adalah nih, yang tanda kuning ini, yang di akhirnya, yaitu min 9. Maka nilai dari suku banyaknya adalah min 9. Gitu ya teman-teman, jadi gampang ya untuk mencari nilai suku banyak. Bisa kalian menggunakan cara substitusi, bisa juga menggunakan cara Horner. Dan kalaupun diminta sama gurunya nanti menggunakan cara substitusi atau cara Horner, silahkan dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Ya, kalau pilihan ganda misalkan diminta untuk mencari nilainya aja, terserah. Ya, terserah kalian. Kalau kalian menurut kalian lebih mudah cara substitusi, ya sok silakan menggunakan cara substitusi, dan begitupun sebaliknya ya, silakan kalian latihan ya. Kalau yang soal yang pertama kan menggunakan cara substitusi, nah silakan kalian coba menggunakan cara Horner. Apakah nilainya sama 64 ya? Harusnya sama ya teman-teman.
Nah, di sini juga ada contoh yang kedua yang menggunakan skema Horner. Silahkan kalian buat dengan cara substitusi. Ya, silakan dicatat ya penjelasan yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa dicatat dan jangan lupa diperhatikan setiap langkah-langkahnya. Gitu ya, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Jika memang kurang paham, silakan langsung didiskusikan saja. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan untuk pembahasan mengenai nilai suku banyak. Jika ada pertanyaan dan jika memang masih kurang paham, silakan ditanyakan kembali. Dan jangan lupa sering latihan soal. Dan jangan lupa ya, ini kalian kerjakan lagi yang cara substitusi ini, kalian cari dengan cara Horner apakah nilainya sama ya, dan yang soal nomor 2 juga sama. Ya, silakan kalian cari lagi dengan menggunakan cara substitusi. Silakan dicatat di buku catatan. Paham ya? Oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan WhatsApp saja ke nomor Ibu. Jika ada yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan lagi. Oke, dari Ibu cukup sampai di sini untuk penjelasan nilai suku banyak. Jika ada pertanyaan, langsung saja dikomunikasikan. Oke, dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.